kami dari kelompok 3. Nama saya Andika Fadil Alfairus. Nama saya Abi Pratama. Nama saya Denis Saputra. Kami akan menjelaskan bab 1 yaitu kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Fadil Alfairus. Langsung saja saya akan membuka materi saya, yaitu A. Keterkaitan sejarah antara situasi regional dan global. Yang pertama, jalur rempah interkoneksi dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi, termasuk juga orang-orang di Nusantara. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional, dapat dilacak dari catatan seseorang bernama Claudius Ptolemy alias Claudius Ptolemaios. Ptolemaios menulis Guide to Geography, sebuah peta kuno yang ditulis pada abad pertama. Tercantum di dalamnya nama sebuah kota yang bernama Barus. Barus menjadi kota pelabuhan kuno yang sangat penting di Sumatera dan dunia. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India, dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Kerajaan Jawa pada awal abad kedua Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan telah membangun jalur kemaritiman dengan bangsa Cina. Nusantara ketika itu tidak hanya menjadi daerah destinasi sebagai rempah-rempah, tetapi tempat persinggahan jalur maritim internasional. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional bahkan global, di Asia Tenggara misalnya hingga ke wilayah Champa dan Kamboja. Yang kedua, penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani dan pelayaran dunia. Selama abad pertengahan Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia, sementara sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad 14-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Konstantinopel sejak lama memang menjadi rebutan, bukan hanya karena kejayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel ketika itu menutup kota pelabuhan Istanbul, atau nama baru Konstantinopel. Bagi para pedagang dari Eropa, hal ini mengakibatkan harga barang-barang dari timur, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Hal tersebut membuat pedagang-pedagang Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan barang-barang dagang yang sangat mereka butuhkan dari para pedagang Asia. Rempah-rempah merupakan bahan baku yang berharga di Eropa. Mereka menjadikannya sebagai bahan pembuatan obat, parfum, makanan, dan yang terpenting adalah mengawetkan makanan. Didorong oleh situasi tersebut muncul keinginan orang Eropa untuk mencari rempah-rempah langsung ke negeri asalnya. Ludovico di Partema, mantan serdadu yang berasal dari kota Bologna, Italia pada akhir tahun 1502, bertekad melakukan penjelajahan untuk mencari kepulauan rempah. Ia menuliskan perjalanannya dalam jurnal yang berjudul L'Itinerario de Ludovico de Partema Bolognese. Buku itu terbit pertama kali di Roma pada tahun 1510. Dalam perjalanannya pada tahun 1506 dari Kalimantan ke Pulau Jawa, terkait dengan pengetahuan pelayaran, tercatat dalam sumber-sumber barat bahwa kemampuan navigasi muallim-muallim di Indonesia sangat mumpuni. Muallim Ibnu Majid yang mengantarkan Vasco da Gama dari Malindi, pantai timur Afrika, sampai ke Calicut juga terlihat tidak asing dengan peralatan nautika yang dibawa orang Portugis. Lapian 2008. Galangan kapal di Jawa juga terkenal di Asia Tenggara, khususnya pada abad ke-16. Ada sumber Belanda yang menyebutkan bahwa pada abad ke-16 sampai 17, Lhasa merupakan pusat dari industri galangan kapal. Sedangkan di bagian timur kepulauan Indonesia, Pulau K menjadi pusat galangan kapal. Yang ketiga, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan yang sangat penting di Nusantara pada abad ke-15. Didirikan oleh para Meswara yang berhasil mengubahnya dari sebuah desa nelayan menjadi pusat perdagangan yang penting. Keputusan para Meswara untuk masuk Islam menjadikan Malaka semakin ramai dengan kedatangan pedagang Muslim dari India, Timur Tengah, dan Nusantara. Laporan kekayaan dan kebesaran Malaka menarik perhatian Portugis. Raja Portugal mengutus Diego Lopes de Sequeira untuk menjalin hubungan dengan penguasa Malaka. Pada awalnya, Sultan Muhammad Shah menyambut baik kedatangan Sequeira.
namun kemudian berbalik menyerang setelah dipengaruhi oleh pedagang muslim yang merasa terancam. Pada tahun 1511, Albuquerque memimpin serangan ke Malaka dengan membawa 17-18 kapal dan 1.200 pasukan. Konflik internal antara Sultan Mahmud Syah dan putranya, Sultan Ahmad, melemahkan pertahanan Malaka, sehingga Portugis berhasil melakukan kota tersebut dan membangun pertahanan untuk menghadapi serangan balasan. Beberapa kerajaan Nusantara berupaya meruntuhkan hegemoni Portugis di Malaka, Demak, Johor, Aceh, dan Jepara, serta gabungan pasukan Johor dan Belanda melakukan serangan berkala Aceh dengan Laksamana Keumalayahati sebagai salah satu tokohnya menjadi rival terkuat Portugis, dengan tujuan menguasai Malaka untuk mengendalikan jalur perdagangan. Meskipun menguasai Malaka, Portugis menghadapi banyak tantangan. Mereka kesulitan mandiri dalam memenuhi kebutuhan, menghadapi masalah dana dan sumber daya manusia, serta praktek korupsi di antara para gubernur. Pedagang Asia juga mengalihkan perdagangan ke pelabuhan lain yang lebih aman, sehingga Portugis kesulitan menguasai perdagangan Asia. Keberhasilan Portugis menarik perhatian bangsa asing lainnya. Inggris di bawah pimpinan Sir Francis Drake singgah di Ternate, Sulawesi, dan Jawa pada akhir tahun 1579. Belanda di bawah Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1556 dan akhirnya membentuk POC pada tahun 1600 dengan hak oktroy untuk memperkuat posisi mereka di perdagangan rempah-rempah. Perkenalkan, nama saya Hana Florencia. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu B. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme. Yang pertama, saudagar dan penguasa lokal Nusantara. Perdagangan internasional di Nusantara sudah aktif sejak lama, sebelum kedatangan bangsa Eropa. Nusantara yang terletak di jalur perdagangan antara India dan Cina memiliki kota-kota pelabuhan penting seperti Malaka dan Jambi. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit menguasai wilayah luas dan menjalin hubungan saling menguntungkan dengan kerajaan-kerajaan kecil. Kerajaan kecil mendapatkan perlindungan dan prestise, sedangkan kerajaan besar memperoleh pengakuan dan komoditas untuk perdagangan internasional. Kedua, perang antar negara Eropa dan upaya menegakkan hegemoni di Nusantara. Perjanjian Tordesillas tahun 1494 membagi wilayah penjelajahan dunia antara Portugis dan Spanyol. Mengarah pada ekspansi Portugis ke timur dan penemuan rute ke India oleh Vasco da Gama pada 1497. Konflik antara kedua negara berlanjut hingga Perjanjian Saragossa tahun 1529 yang mengakhiri persaingan di Maluku dan menguntungkan Portugis. Namun, perlawanan Sultan Ba'abullah dan aliansi VOC akhirnya mengusir Portugis dari Ambon pada 1605, menggantikan kekuasaan Portugis dengan VOC yang memindahkan pusatnya ke Batavia pada tahun 1618. Di Eropa, ketegangan antara Belanda dan Inggris meningkat akibat konflik dengan Kekaisaran Habsburg dan Spanyol. Revolusi Prancis 1789 sampai 1799 menyebabkan perubahan besar di Eropa dan mengarah pada pendudukan Belanda oleh Prancis. Pada 1806, Napoleon mengangkat adiknya, Louis Napoleon, sebagai penguasa Belanda dan mengutus Daendels sebagai gubernur jenderal di India Belanda. Meskipun upaya Daendels dan penerusnya tidak berhasil, Inggris akhirnya merebut Hindia Belanda dengan perjanjian Tuntang. Yang ketiga, melawan kuasa negara kolonial. Kedatangan Belanda di Nusantara tidak langsung berniat menguasai seluruh wilayah. Perubahan ambisi mereka menjadi ingin mendirikan negara koloni memicu gelombang perlawanan dari penduduk lokal. Sebelum abad ke-20,
perjuangan melawan kolonialisme bersifat kedaerahan dan dipimpin oleh tokoh masyarakat setempat dengan seringkali kurangnya organisasi yang baik dan dampak politik adu domba dari penjajah. Periode sebelum abad ke-19, perlawanan rakyat Indonesia terhadap kolonialisme Belanda dapat digolongkan menjadi dua periode, sebelum dan setelah abad ke-19. Pada periode sebelum abad ke-19, perlawanan melawan VOC termasuk upaya Kesultanan Mataram di Jawa yang gagal dalam 2 kali serangan terhadap Batavia pada tahun 1623 dan 1629. Kesultanan Banten juga berusaha melawan VOC dengan Sultan Ageng Tirtayasa melakukan penyerangan antara 1658 sampai 1659, namun akhirnya gagal karena strategi divide et impera VOC. Indonesia Timur, Kesultanan Gowatalo yang dipimpin Sultan Hasanuddin melawan VOC dalam Perang Makassar yang dimulai pada 1660. Perjanjian Bongaya pada 1669 mengakhiri perlawanan ini dengan deklarasi kekalahan Goa dan pengesahan monopoli perdagangan VOC di wilayah tersebut. Adapun periode setelah abad ke-19, pada akhir abad ke-19, setelah VOC dibubarkan, penguasaan koloni dipegang oleh pemerintah Belanda dan praktik kolonialisme menjadi lebih eksploitatif. Beberapa perlawanan signifikan di berbagai wilayah Indonesia termasuk yang pertama, Maluku. Perlawanan dipimpin oleh Kapitan Patimura dan Martha Christina Tiahahu melawan kebijakan monopoli dan kerja rodi Belanda. Mereka berhasil menguasai benteng Dorset, tetapi akhirnya tertangkap dan dihukum. Yang kedua, Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan di Jawa Tengah dan Timur 1825 sampai 1830 melawan kebijakan Belanda yang melecehkan makam leluhurnya. Belanda menggunakan strategi benteng Texel dan tipu muslihat untuk menangkap Diponegoro yang melemahkan perlawanan tetapi menimbulkan biaya tinggi bagi Belanda. Lalu yang ketiga, Sumatera. Palembang. Sultan Mahmud Badarudin melawan Belanda untuk mempertahankan Palembang. Setelah Palembang berhasil dikuasai kembali oleh Belanda, Sultan ditangkap dan diasingkan ke Ternate, Sumatera Barat. Perang Padri 1821 sampai 1838 melibatkan konflik antara kaum adat dan kaum Padri yang dimanfaatkan Belanda untuk menerapkan politik divide et impera. Tuanku Imam Bonjol memimpin kaum Padri sebelum akhirnya kalah. Yang keempat, Tapanuli. Raja Sisingamangaraja XII memimpin perlawanan melawan ambisi Belanda untuk menguasai Tapanuli 1870 sampai 1907. Yang kelima, Bali. Perang Puputan Margarana terjadi karena penolakan terhadap kebijakan Belanda mengenai hak tawan karang. I Gusti Ketut Jelantik memimpin perlawanan hingga akhir. Yang keenam, Kalimantan. Perang Banjar 1859 sampai 1905 dipimpin oleh Pangeran Antasari melawan monopoli perdagangan, pajak berat, dan intervensi Belanda. Pangeran Antasari memimpin serangan-serangan terhadap pos dan benteng Belanda. Perlawanan di berbagai daerah ini menunjukkan ketidakpuasan dan perjuangan rakyat Indonesia melawan kekuasaan kolonial Belanda. Halo, perkenalkan nama saya Denny Saputra. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya sebelumnya. Bagian C, dampak penjajahan di negara koloni. Bagian pertama, bidang ekonomi. Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jenderal Belanda memperkenalkan sistem Kulturstelsel atau tanam paksa pada tahun 1830. Meskipun dampaknya sangat membebani rakyat, sistem tanam paksa berdampak positif terhadap perkembangan aspek perkebunan di Indonesia antara lain: A. Komoditas ekspor seperti kopi, teh, kayu manis, dan lada mengalami peluasan di lahan
hak milik rakyat. B. Produksi dan ekspor tanaman perkebunan meningkat, menjadikan Hindia Belanda sebagai produsen utama kopi, tebu, tembakau, dan lada untuk pasar Eropa. C. Petani menguasai teknologi budidaya tanaman baru berkat pengetahuan dan alat dari barat. D. Masyarakat beralih dari metode konvensional ke sistem perkebunan yang lebih komersial. Pada periode 1870 sampai dengan 1900, Belanda menghapus sistem kulturstelsel dan menerapkan sistem ekonomi liberalisme di Hindia Belanda. Di bawah prinsip laissez-faire, pemerintah Belanda mengurangi campur tangan dalam ekonomi, memungkinkan investasi swasta terutama di sektor perkebunan. Kebijakan ini meningkatkan keuntungan koloni dan mendorong investasi. Tahun 1870, pemerintah koloni menerbitkan Undang-Undang Agraria. A. Dasar hak milik mutlak atau eigendom, kecuali tanah untuk pabrik. B. Rakyat yang memiliki hak tanah pribadi tidak dapat menjualbelikan tanahnya kepada non-pribumi. C. Kepemilikan mereka hanya atas dasar epak, semacam hak guna usaha dengan masa berlaku 75 tahun dan dapat diperpanjang jika memungkinkan. Hal ini mendorong perkembangan pesat perkebunan antara tahun 1870 sampai dengan 1885. Dengan kebijakan UU Agraria memberikan hak epaks untuk membuka perkebunan besar seperti teh, gula, dan tembakau. Meningkatnya permintaan dari Eropa dan Amerika menyebabkan aliran modal asing yang besar ke Hindia Belanda. Perkebunan, terutama di Pulau Jawa, menjadi sumber devisa utama dengan investasi asing mulai meluas ke wilayah lain. Persebarannya sebagai berikut. A. Perkebunan tebu, Jawa Timur dan Jawa Tengah. B. Perkebunan tembakau di Surakarta, Yogyakarta, Jawa Timur, dan daerah Deli Serdang di Sumatera Utara. C. Perkebunan teh di Jawa Barat. D. Perkebunan karet di Sumatera Utara, Jambi, dan Palembang. E. Perkebunan kina di Jawa Barat. F. Perkebunan sawit di daerah Sumatera Utara. Wilayah Deli hingga Simalungu berkembang pesat dengan komoditas seperti tembakau, karet, kopi, teh, dan kelapa sawit, didukung oleh infrastruktur Belanda seperti waduk dan irigasi. Industrialisasi berkembang dengan pabrik-pabrik pengelola hasil perkebunan, menyebabkan eksploitasi alam yang berkelanjutan. Bagian kedua, urbanisasi dan pertumbuhan kota. Kolonialisme di Indonesia menyebabkan urbanisasi dengan mempercepat pergeseran populasi dari pedesaan ke kota. Pertumbuhan pertanian, industri perkebunan, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan kereta api memfasilitaskan urbanisasi. Pada masa liberal, peningkatan perusahaan memerlukan tenaga ahli, sering dari luar negeri, sehingga jumlah orang Eropa di Hindia Belanda meningkat. Pemerintah Belanda kemudian membangun sekolah, perumahan, dan fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan mereka, yang mengarah pada pembentukan pemukiman khusus untuk orang Eropa. Perdagangan dan pertumbuhan perusahaan di Hindia Belanda menyebabkan urbanisasi, dengan masyarakat pribumi pindah dari desa ke kota seperti Surabaya, yang berkembang sebagai pusat industri dan perdagangan pada akhir abad ke-19. Berkurangnya lahan pertanian dan kemiskinan di perdesaan mendorong pergeseran ini, sedangkan kota pesisir seperti Tuban, Gresik, dan Semarang juga berkembang pesat. Peningkatan jumlah orang Eropa memicu pembangunan fasilitas dan pemukiman khusus di kota-kota tersebut. Bagian ketiga, kesehatan dan higienitas. Pada awal abad ke-20, pelayanan kesehatan di bawah kolonial Belanda sangat diskriminatif dengan akses terbatas untuk rakyat pribumi. Namun, politik etis mendorong peluasan pelayanan kesehatan untuk mengatasi wabah penyakit dan mempromosikan pengembangan ilmu kedokteran. Ini melibatkan pelatihan bidan, pendirian stopia, dan sekolah dokter lainnya, serta melahirkan profesi baru seperti dokter Jawa dan mantri kesehatan. Sebelum adanya dokter pribumi, POC mendirikan rumah sakit permanen di Batavia pada tahun 1641. Pemerintah kolonial Belanda kemudian menambahkan fasilitas kesehatan dan membentuk dinas khusus seperti Pestbeziging
untuk menangani wabah penyakit seperti pes. Bagian keempat, mobilitas sosial. Pada masa kolonial Belanda, mobilitas sosial di Indonesia meningkat pesat karena dua faktor utama. A. Pembangunan infrastruktur, sarana dan jaringan transportasi seperti jalan kereta api, jalan raya, dan pelabuhan. B. Pembukaan lahan pertanian. Pembangunan perkebunan baru yang menyebabkan munculnya kota-kota baru seperti Batavia, Banten, Bandung, Sukabumi, Tuban, Gresik, Semarang, Surabaya, dan Malang. Perkembangan perkebunan di Indonesia pada masa kolonial Belanda memerlukan banyak tenaga kerja, sehingga pemerintah mendatangkan pekerja dari daerah ke pusat perkebunan. Ada pula penyebab lain, mobilitas rakyat pribumi. A. Pindahnya lahan pertanian desa menjadi perkebunan besar menyebabkan petani beralih profesi menjadi buruh, mendorong mereka meninggalkan desa menuju industri yang lebih menjanjikan. B. Rakyat mencari daerah yang tidak memberlakukan kewajiban tanam pasa atau kerja paksa untuk menghindari kewajiban tersebut. C. Munculnya kota-kota baru dengan sarana prasarana yang baik menarik masyarakat untuk pindah ke kota demi memenuhi kebutuhan. D. Pendidikan mendorong banyak orang Indonesia menjadi cendekiawan yang bekerja di kantor pemerintah di kota. Namun pekerjaan di perkebunan menerima upah yang sangat murah dan diikat dengan peraturan Coeli Ordinanti yang disertai dengan Poenale Santie yang memberikan hukuman bagi pekerja yang meninggalkan perkebunan. Bagian kelima, munculnya sentimen rasial. Pada masa penjajahan kolonial Belanda di Hindia Belanda, terjadi sentimen rasial yang membagi penduduk menjadi 3 golongan berdasarkan ras pada abad ke-19. Pertama, golongan Eropa sebagai golongan pertama atau yang tertinggi. 2. Golongan Timur Asing sebagai kelas kedua. 3. Golongan pribumi sebagai kelas ketiga atau golongan terendah. Pembagian golongan rasial oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda memicu perasaan sentimen rasial di kalangan pribumi dan mendorong gerakan melawan kebijakan tersebut. Pada 13 Juli 1919, Karl Zuckerberg memimpin pembentukan Indo-Eropa Framework atau IEV oleh orang-orang Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak yang lebih baik dan melawan sikap rasis orang Belanda Tok-Tok terhadap mereka. IEV mengkritik pandangan rendah terhadap pribumi yang dipertahankan oleh Belanda Tok-Tok. Sementara itu, orang Cina meskipun juga mengalami sikap rasialis, lebih makmur karena hak-hak mereka dilindungi sejak masa VOC dan memainkan peran penting sebagai pendagang. Bagian keenam dan terakhir, dampak politik. Pada masa VOC, Gubernur Jenderal adalah pemimpin tertinggi di koloni dengan hak istimewa berupa kekuasaan politik dan administrasi. Sering menggunakan strategi politik adu domba. Memasuki abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis pada 1901 yang bertujuan memperbaiki pendidikan di Indonesia, sehingga mendorong lahirnya golongan cendekiawan dan penggerak nasional. Faktor lainnya adalah berdirinya Volkswagen pada 1918, mempertemukan elit Bumiputra, dan menumbuhkan kesadaran nasional. Nasionalisme mengarah pada pembentukan organisasi-organisasi pribumi yang memperjuangkan kemerdekaan melalui perundingan. Beberapa organisasi penting yang muncul adalah Budi Utomo 1908, Serikat Dagang Islam 1911, dan Inden Spart 1912.